Novel Psikologi Barat dari Prodi Manajemen dengan NIM 2205022120 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Halo, perkenalkan nama saya Sony Trisatria Bangun dengan NIM 2205022139. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Halo, perkenalkan nama saya Hubaib Aska dengan NIM 2205021112. Saya dari jurusan Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya dari Universitas Sumatera Utara. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Triasadi dengan NIM 2205021119. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Munte dengan NIM 2205022127 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sumatera Utara. Dengan pihak ketiga untuk mengelola pembayaran parkir secara non-tunai. Kapan pemungutan retribusi parkir digital atau elektronik parking Kota Medan belum berjalan optimal di 22 ruas jalan seperti yang ditargetkan. Saudara, untuk memperkecil kebocoran pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Medan terapkan parkir sistem elektronik. Untuk tahap awal 18 Oktober ada di ruas Jalan Jawa yang menjadi salah satu lokasi diberlakukannya pembayaran parkir secara non-tunai. Petugas Dinas Perhubungan masih melanjutkan sistem elektronik parkir dengan pembayaran sejumlah aplikasi uang online. Mungkin kalau boleh tahu saya dengan Bapak siapa ya, Pak? Henry Tonggak. Bang, aku lagi sama Abang siapa? Herman. Bapak, kalau boleh tahu sudah berapa lama jadi tukang parkir di Kesawan ini, Pak? Kalau di Kesawan ini kan saya nyerap kemana-mana. Kadang mulai masuk kan pukul 4 sampai jam 10 malam. Nah, itulah. Apakah Bapak sudah tahu kalau ada namanya penerapan e-parking oleh Wali Kota Medan? Sudah. Menurut Bapak sendiri, apakah penerapan e-parking ini bagus atau kurang bagus, Pak? Sebenarnya bagus juga sih, karena dibilang kan kalau air parkir ini kalau kan bagus juga gitu. Kadang-kadang yang belum bayar bisa dijadikan bayar melalui karcisnya kan gitu ada. Kalau nggak bagusnya gini, kadang-kadang mau dia lari. Kalau silap mata sedikit dia para pengendara parkirnya kan mau aja dia lari gitu ya. Kalau menurut Bapak sendiri, di e-parking ini itu menguntungkan pelaku e-parking seperti Bapak sebagai tukang parkir, konsumen, orang-orang yang memarkirkan motornya, atau pemerintah, Pak, menurut Bapak? Sama-sama, dua-dua. Konsumen sama pemerintah sama-sama menguntungkan lah. Apakah menurut Bapak penerapan e-parking di Kesawan itu sudah 100% terjadi gitu, Pak? Ya. Terima kasih ya, Pak. Ada ngusulin namanya e-parking, Bang, yang dimana nggak bayar tunai. Jadi menurut Abang e-parking itu menurut Abang gimana? Menurutnya sih bagus juga, cuma kan tergantung sistem parkirnya juga kan. Kadang kan parkir ini ada yang menuntut lebih. Kalau kayak aku kan sebagai kesadaran untuk ini aja, jaga ya, kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih pun ya nggak apa-apa. Kalau yang berlaku ya bagus untuk mencegah parkir-parkir liar yang pemerasan gitu kan, itu aja. Jadi kalau Abang sendiri udah ada belum dari pemerintah yang kesini untuk ngajarin Abang tentang penerapan e-parking lah? Belum ada sih, cuma ya sejauh ini insya Allah masih aman lah. Karena pun belum ada nuntut yang lebih-lebih, belum ada unsur pemerasan kan. Karena modelnya ya apa adanya, dikasih ya Bang, alhamdulillah gitu aja. Oke, pertanyaan terakhir mungkin Bang. Menurut Abang penerapan e-parking oleh Bobi di Kota Medan saat ini itu menurut Abang tepat nggak waktunya? Gimana ya? Ya kalau di kota-kota besar pas juga lah, biar nggak ada unsur pemerasan, mencegah yang
anarkis ya kan. Itu aja. Oke, makasih ya Bang. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kami akan membahas tentang penerapan e-parking di Kota Medan. Yang pertama itu, mari kita jelaskan dulu apa itu e-parking. E-parking adalah sistem parkir elektronik yang memungkinkan pengendara membayar parkir melalui aplikasi ponsel atau kartu elektronik. Sistem ini bertujuan untuk membuat parkir menjadi lebih efisien dan transparan, serta mengurangi penggunaan uang tunai. Namun, penerapan e-parking di Kota Medan tidaklah tanpa tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang cara menggunakan sistem ini. Banyak warga yang masih belum familiar dengan teknologi ini dan lebih nyaman menggunakan sistem parkir konvensional. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jaringan internet yang stabil dan ketersediaan alat pembaca kartu elektronik di semua titik parkir juga masih menjadi kendala. Tanpa infrastruktur yang memadai, implementasi e-parking tidak berjalan dengan lancar. Untuk mengatasi masalah ini, ada beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama, itu perlu dilakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan e-parking. Pemerintah bisa mengadakan workshop, bisa membuat video tutorial, maupun menggunakan media sosial untuk edukasi. Kedua, pemerintah perlu berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur, seperti memastikan jaringan internet yang stabil di seluruh kota, dan juga menyediakan alat pembaca kartu di setiap titik parkir di Medan. Ini akan mendukung kelancaran penerapan e-parking di Kota Medan. Selain itu, pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyediakan aplikasi e-parking yang user-friendly dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Aplikasi ini harus dirancang agar mudah digunakan, bahkan dengan mereka yang kurang terbiasa dengan teknologi. Kami juga mengusulkan adanya program insentif bagi pengguna awal e-parking seperti diskon atau point reward untuk menarik minat warga mencoba sistem ini. Dengan begitu, masyarakat akan lebih termotivasi untuk beralih ke sistem parkir elektronik. Di samping itu, pelatihan bagi petugas parkir juga sangat penting. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang sistem e-parking agar dapat membantu dan mengedukasi warga yang mengalami kesulitan. Terakhir, perlu adanya evaluasi berkala terhadap pelaksanaan e-parking untuk memastikan sistem ini berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah juga harus siap melakukan perbaikan dan penyesuaian berdasarkan masukan dari masyarakat. Dengan penerapan solusi tersebut, kami yakin e-parking bisa menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah parkir di Kota Medan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat membantu dalam memahami pentingnya e-parking. Thank you.